Hai teman-teman, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Mufti Muazzali Usman, siswa kelas 11 SMA Terpadu Krida Nusantara. Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah buku yang saya sudah baca dan benar-benar berkesan untuk saya. Terutama untuk kalian yang mungkin lagi ngerasa hidupnya berantakan atau bingung sama arah hidup. Buku ini berjudul Segala-galanya Ambyar, karya Mark Manson, yang diterbitkan oleh Grasindo pada tahun 2020. Buku dengan genre pengembangan diri ini berhalaman 346 dengan ukuran 14 x 21 cm. Pernah nggak kalian ngerasa hidup gak jelas arahnya? Atau bahkan berantakan banget? Kalau iya, berarti buku ini cocok untuk menjadi acuan. Buku ini mengajak kita buat jujur sama diri sendiri. Gak perlu pura-pura untuk kuat terus-terusan. Satu hal yang langsung nyangkut di pikiran saya waktu membaca buku ini adalah soal harapan. Selama ini kita berpikir harapan itu selalu baik, tapi ternyata enggak. Kadang kita berharap terlalu tinggi dan enggak bisa menggapainya. Hal ini malah bikin kita jadi hancur. Sama seperti menggantung diri kita di sesuatu yang enggak pasti, yang akhirnya malah bikin sakit hati. Manson juga bercerita tentang otak kita yang punya dua sisi. Otak yang mikir dan otak yang merasa. Dia bilang sering banget kita ambil keputusan bukan karena mikir, tapi karena perasaan. Terus baru cari alasan yang kuat untuk menjelaskan keputusan itu. Saya jadi ingat, sering banget saya melakukan sesuatu cuma karena rasanya enak atau benar, tanpa memikirkan dampaknya. Bagian yang saya suka banget adalah ketika waktu Manson ngomongin tentang dunia modern. Manson bilang, kita ini hidup di zaman yang penuh dengan tekanan buat selalu kelihatan bahagia dan sukses, apalagi di media sosial. Padahal kebanyakan dari kita malah ngerasa hampa dan capek. Saya setuju dengan apa yang dia bilang. Kadang kita terlalu fokus ngejar kebahagiaan secara instan, tapi ujung-ujungnya malah makin nggak puas dan bikin stres sendiri. Manson ngajarin supaya kita nggak cuma ngejar kebahagiaan, tapi juga nyari makna hidup yang bikin kita merasa berarti. Ada satu cerita yang benar-benar menyentuh saya di buku ini. Tentang Witold Pilecki. Ia merupakan orang yang masuk kamp konsentrasi Auschwitz secara sukarela, cuma buat ngungkap kejahatan Nazi. Nggak semua orang punya nyali kayak dia. Dari kisah itu, saya belajar makna hidup itu nggak cuma soal kebahagiaan atau enaknya aja, tapi juga soal keberanian menghadapi hal yang gelap sekalipun. Cerita Pilecki jadi pengingat bahwa meskipun hidup penuh penderitaan, selalu ada alasan kuat buat terus bertahan dan berjuang. Gaya bahasa yang digunakan Mark Manson sangat berbeda dari buku-buku motivasi lainnya. Penyampaiannya sangat belak-belakan dan ceplos-ceplos. Tapi hal ini bikin kita ngerasa seru dan enak membacanya. Serasa lagi ngobrol sama orang yang terbuka apa adanya. Tapi mungkin buat sebagian orang, gaya bahasa ini bisa saja terasa kasar atau kurang sopan. Buku ini juga nggak sempurna sih. Ada beberapa bagian yang agak berulang. Apalagi kalau kamu udah baca buku pertamanya, Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, yang sudah saya resensikan. Beberapa bagian juga membahas topik yang berat, karena banyak hal yang berkaitan dengan psikologi dan filosofi. Hal ini bikin saya harus membaca pelan-pelan supaya paham maksudnya. Tapi menurut saya, justru itulah yang bikin buku ini lebih menarik dan layak direnungkan. Setelah membaca buku ini, saya emang enggak langsung dapat jawaban pasti tentang hidup. Tapi saya ngerasa jauh lebih ngerti dan paham. Buku ini bikin kita belajar pentingnya untuk tetap menjalani hidup apapun kondisinya. Kalau kalian lagi lelah atau ngerasa ambyar sama hidup, saya saranin banget baca buku ini. Buku ini ngajarin kita bukan buat pantang menyerah, tapi ngajarin supaya kita jujur sama diri sendiri dan berani hadapin realita hidup. Hidup gak perlu sempurna, cukup jadi diri sendiri dan teruslah berkembang. Segala-galanya ambyar itu bukan cuma soal kehidupan. Ini soal gimana kita harus bangkit walau dunia berantakan. Dengan kejujuran dan keberanian, kita bisa nemuin harapan yang nyata. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Salam literasi.